Ratusan juta nih pasti ya. Tapi kamu ngomong-ngomong kemarin tahun baru kemana sih? Di rumah mertua, refleksi tahunan, terus kita ngobrol, makan malam. Yang tua-tua tidur, kita main kembang api. Seru pasti ya. Seru, jadi nggak ada acara kemana gitu? Nggak ada lah, kita sederhana aja di rumah. Nah, yang paling penting sebenarnya dengan bersama orang yang disayang. Tuh, sambil ya itu tadi ya berdoa biar di tahun 2017 ini apapun keinginan kita bisa kewujud. Amin, ya. amin. Kalau kamu kemana? Aku kemarin sih harusnya ada MC, cuman karena ya kurang deal aja jadi kurang cocok akhirnya kumpul sama keluarga. Terlalu mahal ya. Terlalu mahal, biasa di luar negeri terus di Indonesia kan jadi agak-agak kaget gitu ya. Rio Hendrawan. Nggak, tapi yang bikin iri itu sama keluarga Bapak Presiden Joko Widodo nih. Oh, kenapa nih, ada berita apa? Nih, seorang presiden aja itu nggak bikin acara, cuma nonton bareng aja bareng sama keluarga di Botani Square. Nonton film ini yang itu di terbaru. Bogor ya, Botani Square itu ya? Cek toko sebelah. Apa sih cek toko sebelah? Film terbaru. Oh, itu judul film. Iya. Oh iya, benar-benar aku dengar salah satu putra dari Presiden Jokowi ini ikut juga bermain dalam film ini ya, Ya, sebagai cameo. jadi cameo dia. Jadi Bapak Presiden ini habis nonton, habis itu ya balik aja ke Istana Bogor nih pemirsa. Nggak ada yang namanya acara kembang api, cuman menikmati kembang api aja dari teras istana nih pemirsa dengan menggunakan sarung kotak-kotak warna biru. Yakin Sarung deh. kotak-kotak warna biru di teras istana. Teras istana. Nanti tahun 2017 pasti akan fix tuh. Sarung kotak-kotak warna biru, inget ya, kemarin kan jaket tuh yang hits. Sekarang sarung kotak-kotak warna biru. Biasanya inget Rion ya? yang pertama beli. Iya kan? Abisnya kamu beli sarung kotak-kotak Iya. kan? Nanti kita cari sama-sama. Kita lihat ya beritanya. Ini dia. Pengunjung pusat perbelanjaan Botani Square Bogor mendadak heboh. Orang nomor satu di Republik ini, Presiden Joko Widodo, mendatangi pusat perbelanjaan untuk menyaksikan film di bioskop. Kesempatan ini tak ingin dilewatkan para pengunjung. Alhasil, mereka menyerbu Presiden Joko Widodo untuk mengajak foto alias selfie. Ini bukan pertama kali Presiden Joko Widodo berkunjung ke Mall Botani. Sebelumnya di mall ini pula Presiden Jokowi menyaksikan film karya anak negeri Warkop Reborn. Usai menyapa warga, Presiden Joko Widodo dan istri, putra bungsunya Kaisang langsung menuju Studio 1 untuk menonton film Indonesia berjudul Cek di Toko Sebelah. Kalau udah percaya, cek tuh. Misalnya kamu yang kepilih. Erwin Surya, brand director. Saya gendut, untung saya lihat. Apa Istimewanya, Kaisang ikut menjadi aktor dalam film besutan Ernest Prakasa itu. Dalam film ini, Kaisang hadir sebagai cameo di satu scene. Usai menyaksikan film selama kurang lebih 1,5 jam, lagi-lagi Jokowi menjadi serbuan warga. Jadi kami di bawah, kemudian acara udah dimulai. tadi nonton film apa, Bu? Cek toko sebelah. Presiden juga nonton di... Kebetulan sih dengar kabar iya di sana. Tapi kebetulan kami datang di belakangan, jadi belum secara langsung melihat gitu. Mudah-mudahan sih kami akan balik lagi ke sana. Nanti kalau selesai sholat baru ke sana lagi. Senang sih. Pokoknya senang. Soalnya bapaknya baik banget. Nggak membatasi ya, walaupun sebelahnya pada nggak boleh gitu kan. Tapi bapaknya oke banget. Usai menonton bioskop, Presiden Joko Widodo melanjutkan acara di Istana Bogor bersama keluarga dan jajarannya untuk menikmati malam pergantian tahun. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Nah ini pemirsa nih, saya selain resolusi mau punya anak lagi di tahun 2017, tapi pengen juga nih, aku dan Aira punya resolusi yang lain. Apaan? Pelihara kucing. Oh, pelihara kucing. Kucing itu kan binatang kesayangan Nabi. Iya, benar-benar. Kesayangannya Rasul. Jadi selain Aira, kamu juga suka banget sama kucing ya? Suka. Nah, kalau kamu suka dan pemirsa di rumah pecinta kucing wajib nonton tayangan yang satu ini. Apa sih? Ada apa nih? Aksi-aksi kucing? Enggak, ini ada perempuan yang memelihara berapa ya? 4.000 ekor kucing. Oh, 1.000 ekor kucing. 4.000 ekor kucing, banyak amat. Bener dong, kalau 4.000 kaki kucing Nah, kalau iya 1.000 itu tadi. ekor. Kalau 1.000 ekor kucing berarti kakinya ada Bingungan 4.000. pemirsa. Emang kita suka mempersulit keadaan yang agak mudah dipersulit sama kita. Enggak, tapi nggak bisa kebayang aja. Melihara 3 aja dari ribetnya kayak apa buat Ini ngasih makan. 1.000 Ini ekor. 1.000 loh pemirsa. Tapi ini juga ada aksi lucu lagi nih, kenapa aku suka Apaan? kucing. Aku pernah nonton juga nih, ada video yang melihat bahwa kucing bisa main skateboard. Masa sih? Iya. Ditarik begitu. Aku juga nggak boleh kasih tahu sekarang dong, biar pemirsa penasaran. Tapi aku mau nanya, kalau kamu jadi melihara kucing, kamu ajarin main skateboard nggak nanti kira-kira? Repot ya, yo ya. Kita lihat aja ya kayak Iya, gimana ya. Memelihara kucing memang lagi tren saat ini. Namun bagaimana rasanya hidup dengan ribuan kucing? Seorang perempuan parubaya di California, Amerika Serikat,
mendedikasikan hidupnya untuk kucing dan saat ini ia tinggal dengan 1.100 ekor kucing. Linnea Lattanzio, perempuan berusia 67 tahun ini, adalah warga California, Amerika Serikat. Kecintaannya pada kucing membuatnya rela menyerahkan hidupnya untuk memelihara hewan itu. Linnea mengaku sejak 1992, ia telah memelihara lebih dari 28.000 ekor kucing. Kucing-kucing yang dipelihara oleh Linnea diantaranya adalah kucing liar yang ia temukan di jalan. Ia juga mendirikan The Cat House on the Kings yang merupakan tempat konservasi kucing terbesar di California. Saat ini terdapat 800 ekor kucing dewasa dan 300 ekor anak kucing di tempat konservasi itu. Tempat konservasi kucing ini dibuat dengan begitu cermat, terdapat klinik dan tempat bermain yang luas. Kebersihan kucing dan lingkungannya juga sangat diperhatikan. Si belang ini terlihat begitu mahir bermain skateboard. Gayanya saat di atas papan seluncur benar-benar seperti manusia. Santai dan penuh percaya diri. Keren! Didga senang berseluncur di atas papan skateboard miliknya. Sesekali ia melewati rintangan seperti tiang, pohon, dinding, dan kursi. Dengan melakukan trik-trik lincah ala kucing, aksinya menarik perhatian orang-orang dan terkadang juga menarik perhatian binatang peliharaan mereka saat ia berseluncur di sepanjang jalur pantai Kalamata, Australia. Didga juga suka berparkour kalau sedang jalan-jalan. Rintangan-rintangan yang ada dilalui dengan gaya-gaya yang mempesona. Robert Dawood adalah seorang pelatih binatang. Ia memungut Didga karena Didga tampak senang bermain di sekitar dirinya dan juga suka mengeong kencang. Seolah-olah Didga lah yang memilih Robert, bukan sebaliknya. Anda pasti merasa kagum saat melihat gadis muda ini mampu memanjat tebing layaknya atlet profesional. Namun, Anda pasti akan lebih kagum saat melihat seekor kucing yang tidak kalah hebatnya dengan gadis pemanjat tebing tadi. Seekor kucing asal Okinawa, Jepang bernama Lala berhasil mencuri perhatian banyak pengguna Facebook lewat video aksinya di sebuah tebing panjat. Meski sempat hampir terjatuh, Lala akhirnya berhasil memanjat hingga ke titik tertinggi tebing panjat ini. Lalu lintas sibuk, suara bising, dan banyak warga yang melintas tidak masalah untuk para kucing. Bahkan, para kucing ikut menjaga toko tuannya. Mereka bertengger di toko-toko kawasan Hong Kong. Jumlah mereka terlalu banyak, hingga menginspirasi seorang fotografer asal Belanda, Marcel Hagen, untuk membuat para kucing itu sebagai bahan buku dan pameran. Namun yang paling terkenal dari para maskot kucing populer adalah dari toko Cream Brother. Kucing berjenis British Shorthair itu memiliki sekitar 200.000 pengikut di Facebook dan menarik banyak penggemar. Ia juga turut terlibat dalam beberapa buku, iklan, dan memiliki yayasan sendiri yang membantu kucing terlantar. Kini ia seperti bekerja paruh waktu, namun ia masih menerima pengunjung seperti petugas bank ini yang mengunjungnya 2 kali seminggu. Si kucing layaknya bintang. Ia akan duduk dan membiarkan Anda mengambil fotonya. Setiap hari, ada ratusan orang mendatangi toko untuk mengambil foto kucing. Lalu si Meong berdiri dan menunjukkan wajah imut atau tertidur dan orang-orang mengambil fotonya. Iya, terkenal atau tidak, para kucing memang menjadi daya tarik untuk warga. Mereka berkuasa di wilayahnya atau mungkin ada yang bilang sebagai bagian sempurna dari kehidupan di Hong Kong. Oke pemirsa, ini tahun kan udah berganti menjadi 2017. Itu artinya soal teknologi kita juga harus update nih ya. Ada teknologi baru, tahun baru, teknologi baru. Teknologi baru dong. Pemirsa di rumah dan juga Anissa pasti pernah nonton film Avatar kan? Pernah. Tahu ada sosok robot yang muncul? Enggak, lupa. Ada. Ada ya? Ada. Ah, yakin. Di skripnya ada. Mungkin kamu soalnya. ngantuk. Di skripnya iya, ada. Jadi itu Oke, sosok robot yang dikendarai manusia. Ini di dunia nyata lagi dikembangkan dan diuji coba di Korea Selatan pemirsa. Oh, Korea Robotnya semakin mirip. canggih ya. Nah, selain kalau di Korea ini robot dikendalikan oleh manusia, nah di Israel ini lebih canggih lagi pemirsa. Apaan? Karena ada drone Ya. yang tidak dikendalikan, dia bisa berjaga-jaga sendiri, bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan manusia. Ini dijadikan alat pengamanan yang aktif
oleh Israel. Jadi kayak pemantau gitu, alat pemantau. Canggihnya di sana ya. Keren ya. Dan ini buat pemirsa di rumah yang suka mengukur-ngukur, contohnya kayak tukang, terus penjahit kan itu suka mengukur. Ada alat apapun. ukur baru, semacam penggaris atau meteran gitu. Nah, sekarang nggak cuma pakai penggaris dan juga meteran, tapi soalnya udah ada alat ukur digital. Bentuknya itu seperti pulpen gitu, berbentuk pena. Jadi dia bisa mengukur apapun sampai ke skala 3 dimensi bisa. Jadi kayak wajah kamu tuh bisa diukur nih kayak. Oh, jadi kayak curve gini tuh bisa diukur ya? Itu, kan biasanya harus garis lurus yang diukur. Panjang hidung kamu berapa, lebar mulut kamu berapa. Oh, mungkin digambar dulu habis itu ya udah. Coba seperti apa tekniknya, kita lihat aja pemirsa. Yuk. Anda penggemar film Avatar? Di dalam film diperlihatkan sebuah robot raksasa mirip manusia yang digunakan sebagai robot militer. Dan sekarang sebuah perusahaan robotika di Korea Selatan sedang mengembangkan robot yang hampir mirip seperti terlihat dalam film. Adalah Hankook Mirai Technology yang memproduksi robot setinggi 4 meter ini bernama Method 2. Robot berawak yang diklaim menjadi yang pertama di dunia ini memiliki berat 1,5 ton sehingga akan menyebabkan lantai bergetar saat robot dijalankan. Seorang pilot duduk dalam sebuah kokpit, ia dapat mengendalikan gerakan robot melalui gerakan-gerakan anggota tubuhnya. Rencananya, Method 2 diciptakan untuk bekerja di daerah berbahaya dan ekstrim, di mana manusia tidak dapat melakukannya. Sekitar 30 insinyur bekerja keras melakukan pengujian awal pada Method 2 yang merupakan sebuah tantangan baru untuk menciptakan robot raksasa berawak ini. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama masalah keseimbangan kaki dan kekuatan dari Method 2. Robot ini diperkirakan akan siap dijual tahun 2017 mendatang dengan harga 10 miliar won atau sekitar 11,1 miliar rupiah. Sebuah perusahaan Israel Percepto berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak alias drone yang bisa menjadi tenaga pengaman tanpa adanya interaksi manusia. Menggunakan sensor dan teknologi computer vision, sebuah drone akan memiliki kemampuan untuk bereaksi atas ancaman keamanan. Bahkan, sebagai tambahan, ia juga mampu mendeteksi ancaman kebakaran, kebocoran gas, dan berpatroli rutin menjaga objek vital. Sistem drone sendiri terbagi atas 3 komponen, sebuah stasiun yang menjadi tempat pengisian baterai sekaligus sebagai markas drone. Sebuah drone yang dilengkapi data lengkap profil tempat yang dijaga, dan data ini bisa ditambah serta dianalisa sesuai dengan keinginan si penggunanya. Melalui teknologi computer vision yang dimilikinya, drone mampu mengidentifikasi gestur, wajah, dan kendaraan. Sehingga jika ada hal yang terjadi di luar kebiasaan, ia akan mampu mengetahuinya dan segera melaporkan ke tim keamanan di darat untuk segera menangani. Meski saat ini drone Percepto didesain untuk digunakan di pabrik dan perusahaan energi, bukan tidak mungkin di masa mendatang ia akan berkembang untuk digunakan di tempat komersial atau perumahan. Meski terlihat seperti sebuah pena biasa, sesungguhnya ini adalah sebuah alat ukur. Ya, ini adalah Zero One, sebuah produk dari perusahaan Jerman Instrument. Cukup dengan mengarahkan pena ke arah yang diinginkan, baik benda kotak, bulat, bahkan bentuk tidak beraturan, pena ini akan mengukur dan menggambarkan objek secara 3 dimensi. Melalui aplikasi yang tersedia di telepon selular Anda, hasil pengukuran dan gambaran objek akan terlihat dan bisa didesain ulang atau dimodifikasi di komputer Anda. Berbahan aluminium, ia memiliki baterai yang bisa digunakan selama 6 bulan. Zero One saat ini sudah tersedia dengan harga $79 Amerika atau sekitar 1 jutaan rupiah melalui situs crowdfunding Indiegogo. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Selamat Pagi. Nah, ini kan masih liburan panjang nih ya, karena long weekend. Yang besok masih ada yang punya jatah libur misalnya, bisa nih ikutin referensi liburannya si Putih. Ya, tapi kemana biasanya kalau udah liburan tinggal dikit lagi, apalagi Selasa kan udah mulai masuk kerja nih pemirsa. Pengennya yang
dekat-dekat di Jakarta aja gitu. Iya, ini di Jakarta yo. Di Jakarta di mana? Di mana? Ancol atau di mana? Ancol pasti ramai banget soalnya kan semalam udah membludak tuh orang-orang yang di sana. Bukan Ancol, tapi agak sanaan dikit, tepatnya di Kelapa Gading. Seru deh. Jadi kalau misalnya ini tempat namanya game house. Kalau misalnya kita biasa main games hanya di gadget, kali ini kita bisa live main gamesnya. Secara langsung, kita langsung praktekin. Oh, aku tahu. Jadi kita yang jadi pemainnya kan, namanya Escape Games nih pemirsa. Jadi seru deh pokoknya di sini tuh kita dikasih teka-teki dan harus bisa memecahkannya. Bener, tepat sekali. Jadi ini ala-ala detektif gitu deh. Tapi yuk nggak kalah asiknya lagi nih ada tempat referensi kuliner. Putih akan mengajak kita untuk mencicipi empek-empek, tapi ini pemirsa isinya empek-empeknya beda, bukan telur. Biasanya kan telur atau enggak lanjar gitu kan. Ini mozzarella dan krim coklat. Wih, kayak gimana tuh rasanya? Makanya sih unik banget sih empek-empek isi mozzarella dan coklat. Coba kita lihat yuk. Duh, ada yang bisa tolong saya nggak ya pemirsa? Di sini gelap banget, serem. Wah, susah nih, kita coba kesana aja ya. Ayo. Ini apa yang kena kaki saya ya? Kayaknya potongan-potongan gambar deh. Aha, puzzle. Sebenarnya kita sedang tidak benar-benar ada di penjara pemirsa. Kita sedang ada dalam permainan escape game. Ini adalah permainan yang awalnya adalah permainan online ataupun yang ada di gadget, tapi dibuat real, dibuat nyata. Dan kita ada di permainan itu. Supaya kita bisa keluar dari sini, kita harus menyelesaikan tantangan-tantangannya dulu. Ini adalah puzzle. Kita harus selesaikan ya. Berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, saya dan teman-teman memilih tema Catch Me. Waduh, ternyata susah sekali pemirsa merangkai puzzle-puzzle ini. Untung ada Monica, Agatha, dan Melinda yang membantu saya. Ayo teman-teman, semangat! Sip, rintangan pertama terpecahkan. Kami berhasil melewatinya. Ada sebuah buku nih pemirsa. Apa ya isinya? Dalam buku ini ada arahan kami harus bisa menyelesaikan rintangan berikutnya dengan menggabungkan nomor yang ada di dalam 5 helm yang terpencil. Nomor ini adalah kode untuk membuka gembok rintangan berikutnya. Berkat sinar UV, kami bisa melihat nomor yang tertera pada helm. Yeay, gembok pun terbuka. Lorong kali ini lebih kecil, sehingga saya harus merangkak. Wah, gelap juga ya, serem lagi nih. Ada tengkorak di kiri kanan saya. Meskipun hanya tengkorak palsu, tetap saja menyeramkan. Aduh. Gelap banget di sini pemirsa, jadi ternyata ini sangat pendek, jadinya kejeduk. Kiri kanan serem pula ya. Teman-teman saya menemukan sebuah kotak. Saya bawa aja ya. Aduh, kejeduk terus. Duh, lagi-lagi kepala saya terbentur pemirsa. Sakit juga lama-lama. Soalnya bagian atas ini ternyata dilapisi besi. Oke, kita buka ya teman-teman kotaknya. Apa nih? Ini apa nih? Kunci. Oh, kunci lemari. Jadi setelah kita masuk ke lorong tadi yang ada tengkorak-tengkoraknya yang gelap, yang kejedot-kejedot, kita dapat kunci ini. Sekarang kita coba buka ya. Kosong. Langsung aja ya teman-teman ya. Iya. Nah, oke deh. Ada lasernya. Doain ya teman-teman. Wah, ini tantangan yang terakhir laser. Jadi dari sini kita bisa keluar. Tapi ini yang paling susah pemirsa. Jadi kalau kita kena, itu ada alarmnya bunyi. Jadi kita harus balik lagi ke awal. Terus aja kayak gitu, nggak selesai nantinya. Termasuk kalau kita menyentuh kaca dan dindingnya. Bisa ya? Doain ya. Nanti nyusul. Ya. Mami. Rambut. Tuh.
Mudah-mudahan berhasil ya. Dalam permainan ini tidak hanya satu tema saja, masih ada 4 tema lainnya. Seperti Vampire Diary, Chamber of Secret, Resident Evil, dan Whisper of the Dead. Untuk menikmati permainan ini dikenakan biaya Rp180.000 setiap hari Senin hingga Jumat sebelum jam 4 sore. Sementara di atas jam 4 sore, akhir pekan dan hari libur perlu merogoh kocek hingga Rp220.000 per orangnya. Yeay, berhasil! Yes, selesai. Nah, jadi sekarang kita udah keluar. Memang untuk permainan ini yang dibutuhkan itu adalah kerjasama ya. Idealnya itu kurang lebih 6 orang. Karena setiap isi kepala orang itu beda-beda ya. Jadi kita bisa saling diskusi untuk memecahkan satu rintangan. Jam segini nih ternyata. Saya ada janji nih, saya duluan ya kalau gitu ya. Kita udah main main ya. Kalian kemana jadi? Main-main. Oke, dadah. Energi terkuras, perut pun lapar. Bergeser ke kawasan Kemayoran, ada restoran yang menyediakan pempek berbeda dari biasanya. Apa coba pemirsa kira-kira yang spesial di sini? Langsung kita buat pempeknya. Siapkan bahannya terlebih dahulu. Ada air mineral, tepung sagu, ikan tenggiri, garam, keju mozzarella, dan selai coklat. Campurkan terlebih dahulu air dan garam. Kemudian masukkan campuran itu pada daging ikan tenggiri yang sudah halus. Aduk hingga rata. Lalu balut campuran dengan tepung sagu. Eits, ingat jangan terlalu banyak tepung sagunya karena bisa mengeras. Jadi secukupnya saja ya. Balut tepung sagu hingga menyatu dengan daging ikan tenggiri. Setelah itu masukkan keju mozzarella di dalamnya. Sip, pempek pertama selesai. Selanjutnya pempek selai coklat. Ternyata ada ya pemirsa pempek dengan isian yang rasanya manis. Bedanya dalam proses pencampuran tadi, tambahkan selai coklat dan aduk hingga merata. Sip, kalau sudah merata tinggal masukkan selai coklatnya di dalam. Rebus semua pempek dan tunggu hingga matang atau selama kurang lebih 10 menit. Kalau sudah, tinggal digoreng. Pempek mozzarella dan pempek selai coklat siap untuk disantap. Harga satu porsi pempek ini beragam pemirsa, mulai dari Rp8.000 hingga Rp27.000 tergantung jenisnya. Selain pempek mozzarella dan coklat, ada juga pempek telur asin, kapal selam, lenjer, cabai, cumi, udang, dan masih banyak lagi. Manis ya, kayak saya. Jadi biasanya kalau pempek yang selai coklat ini itu sebagai makanan penutup pemirsa. Jadi dia nggak dicampur dengan cukanya. Ini manis banget, sampai pempeknya pun manis, lumer di lidah. Dan kalau dipadu dengan yang mozzarella tadi, itu rasanya juga mantep. Kejunya banyak banget, pas. Jadi sama-sama gurih dan lumer di lidah. Yang coklat lagi ya. Mantap. Putih Nurul, Anggi Yuda, Jakarta. Ternyata permainan escape game ini keren juga ya Nisa. Seru ya, kayaknya rame-rame seru nih. Ajak Betul. teman-teman, kita sambil ketawa-ketawa sambil ini. Nah, kalau rame kan pasti seru. Seru. Kali ini aku mau tantang kamu habis acara Selamat Pagi buat main escape games tapi sendirian. Ayo, berani nggak? Sendirian maksudnya? Serem dong. Bukan masalah nggak bisanya, tapi serem di dalam. Lu cari aja teka-teki sendiri, keluar-keluar sendiri, takut-takut sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Tapi ya nanti ya, setelah abis kita siaran kita kesana ya. Tapi yang sekarang satu ini nggak kalah seru sama aksinya Putih tadi. Oh iya dong, pastinya ada si Oki nih pemirsa yang lagi ada di Maumere. Dia ini penasaran dengan yang namanya jagung tembak. Ini nih kayak gini Jagung nih. tembak. Nih. Oh, itu sih namanya popcorn. Iya, salah satu cemilan khas yang berbahan dasar dari jagung. Nama kerennya sih memang popcorn atau brondong ya. Enak, Brondong. Jadi ini brondong manis. Rasa originalnya masih enak banget dan alat untuk pembuatannya nih loh pemirsa ini masih bisa dibilang ekstrim banget. Kenapa sih kok ekstrim? Ekstrim pokoknya. Serem-serem gimana gitu, tapi hasilnya enak sih ya. Hasilnya enak sih. Nih. Nah, kan? Ayo coba Oki, kita lihat dulu aksinya mana Oki. Oke, Yuk. oke, silakan. Makasih ini ya, makasih ini tetap. Ayo Bu, dibeli jagungnya Bu. Selamat pagi. Sebagai ibu kota dari Kabupaten Sika, kota yang dijuluki Nyiur Melambai Maumere Manise ini mempunyai pemandangan alam yang indah.
Pantai pasir putih hingga pemandangan kota yang makin elok dari atas bukit membuat kota ini semakin mempesona. Yuk pemirsa, kita jelajah kota sejuta pesona ini. Pasar tradisional memang selalu menarik dikunjungi. Kearifan lokal hingga aneka jajanan unik pun bisa kita jumpai di sini pemirsa. Salah satunya ya jagung tembak ini. Jajanan jagung tembak menjadi salah satu jajanan lawas yang ternyata masih eksis sampai saat ini. Jajanan ini sangat digemari oleh masyarakat Flores lintas generasi. Selain rasanya yang gurih dan manis, daya tarik lain dari panganan legendaris ini adalah cara pembuatannya loh pemirsa. Seru dan menggelegar. Belajar membuat jagung tembak adalah misi saya pagi ini. Let's go! Masukkan satu panci kecil jagung ke dalam tabung pembuat jagung tembak pemirsa. Kemudian ditutup rapat-rapat ya. Nyalakan api sebagai pemicu panas pada alat yang berbahan besi baja ini. Putar terus Jo, jangan kasih kendor. Sebenarnya nggak ada aturan waktu tertentu buat nunggu jagungnya ini matang di dalam. Caranya gampang banget buat tahu kalau jagungnya matang. Cuma nungguin besinya ini keluar aja, tuh tandanya udah matang. Nah, diputar dulu. Ngomong-ngomong soal alat untuk membuat jagung tembak, ternyata usia alat ini lebih tua dari saya loh. Alias sudah 40 tahun usianya. Bisa injek. Oke, siap. Sabar. Sabar. Oke. Masih yang tarik. Terus ngeledakinnya gimana ini caranya? Ditarik dulu. Oh, ditarik. Ini salah satu cara yang unik untuk bikin popcorn di Flores. Meledak loh jagungnya loh. Makanya namanya jagung meledak ya mas, jagung tembak ya mas. Jantungan. Tambah lagi mas. Sip, setelah jagungnya matang, selanjutnya bungkus ke dalam plastik kecil seperti ini. Baru beberapa menit belajar mengolah jagung tembak, ternyata sudah ada pembeli yang mencoba jagung tembak buatan saya loh. Asik, laris manis. 3, 4. Nih spesial buat kamu dapat satu lagi nih. Oke. Sip. Nih, makasih ya. Tas dulu dong. Sip. Ayo Bu, dibeli jagungnya Bu. Bagi masyarakat Flores, jagung sudah menjadi makanan pokok wajib pengganti nasi pemirsa. Tanaman yang siklus hidupnya hanya 1 tahun ini menjadi salah satu varietas bahan pangan unggulan selain padi yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini meskipun pohonnya kering tapi bukan berarti mati ya Bu ya, karena ini memang jenis jagungnya adalah jagung kering. Nah jagung kering ini yang biasa dibuat jadi jagung tembak atau dicampur sama nasi jadi nasi jagung buat makanan pokok. Kita ambilin dulu ya. Oke Bu, masukin sini Bu. Iya. Nah, tuh Bu, ada lagi Bu di sebelah situ. Oh maju lagi ya. Jagung kering yang sudah melewati masa tanam sekitar 4 bulan lah yang dipetik dan dimasukkan ke dalam keranjang sederhana ini. Oh ya pemirsa, satu lagi nih yang unik dari tanaman sayuran berbiji kuning ini. Setiap 1 hektar lahan yang digunakan untuk menanam jagung dapat menghilangkan 8 ton karbon dioksida di dalam udara. Mantap kali tanaman ini. Pantas saja udara di sini setiap pagi terasa sangat sejuk sekali. Jagung yang sudah kami petik tadi selanjutnya akan kami kupas dan pilih kembali sebelum dijemur dan hasilnya bisa digunakan untuk bahan makanan pokok maupun cemilan. Jika sudah masuk musim panen raya, harga jagung di sini bisa sangat murah pemirsa. Hanya Rp5.000 saja per kilonya. Nah, kalau yang keriput seperti ini masih bisa dimanfaatkan, nanti kita tanam lagi di ladang. Sisanya yang seperti ini nanti tinggal dijemur aja, udah jadi bahan makanan pokok ya Bu. Mantap nih. Di atas meja makan nampaknya sudah tersedia tuh bahan-bahan masakan seperti nasi, jagung, bumbu, kaldu, cabai potong sampai sambal terasi sudah tersusun rapi di tempatnya. Kira-kira santapan istimewa berbahan dasar jagung apa ya yang siap untuk sarapan pagi ini? Chef, ini kan biasanya kalau jagung kita olah mentok-mentok jadi bakwan ya Chef. Bakwan, ya. Nah kali ini kita mau bikin sesuatu yang lebih mantap, porsinya gede juga ya Chef. Iya betul. Oke, kita ngapain dulu nih Chef? Kita bikin berdoa. Ya berdoa dulu sebelum. Berdoa.
Bersama Chef Wira, jagung dan nasi tadi akan kita kombinasikan menjadi olahan nasi goreng spesial yang cocok sekali untuk mengganjal perut pagi ini. Karena dibantu oleh chef, proses memasak kali ini bisa dilakukan hanya dalam waktu 15 menit saja loh. Ya, maksudnya manis jagung. Mulai dari menumis bawang, cabai, daun bawang, dan masukkan juga jagung beserta nasinya. Dan jangan lupa tambahkan sambal terasi, bumbu kaldu, agar rasanya makin mantap pastinya. Gak perlu lama-lama, menu makanan nasi goreng jagung beserta topping daging bebek dan sambal jagungnya pun siap untuk dihidangkan. Chef, kayaknya kalau nasi goreng doang tuh kurang, Chef. Tambah saya mau yang ada kesan Italianya gitu, Chef. Pizza jagung mantap dari Memoere. Oke, kita bikin ya, Chef ya? Iya, bikin Oke, sekarang masak. juga. Nah, menu kedua pun gak kalah lezatnya pemirsa. Pizza jagung namanya. Walaupun bercita rasa Eropa, tapi di tangan juru masak handal lokal, menu internasional ini pun jadi luar biasa. Tada, sarapan pemirsa. Nasi goreng dan pizza jagung paling cocok disantap selagi hangat. Cita rasa gurih pedas nasi menyatu dengan manis segarnya jagung asli dari tanah Flores ini semakin menggoda lidah saya. Pizza jagung yang cheesy abis ini juga nggak kalah loh mantapnya. Alamak, benar-benar rezeki anak soleh deh namanya. Selain punya banyak vitamin A dan C, jagung itu juga punya kandungan serat yang tinggi loh. Apalagi kalau digabung sama nasi sama roti. Jadi kombinasi makanan yang sehat. Tambah lagi. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Momere, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, tahun 2016 telah berlalu. Janganlah sedih, janganlah sendu. Kita ucapkan selamat tahun baru dari Selamat Pagi dan seluruh kru. Jangan tutup kuping, sekarang gantian kamu. Aku tuh ngeri kalau kamu pantun suka nggak nyambung, makanya aku tutup Enak kuping. aja. Aku nih ratu pantun. Udah, enggak, kita- Coba sekarang gantian. kita pamit aja lah, Nggak nggak ada. pantun-pantunan. Rio juga sebenarnya punya pantun, tapi dia agak-agak malu karyanya di... Ayo cepetan. Oke, ada The Demit di balik papan. Cakep. Saatnya kita berdua pamit, ketemu lagi minggu depan bersama Seri Indrawan dan juga Dan saya Anissa Pohan. Jangan lupa tonton terus. Selamat Pagi. Stop, why you doing that?